Om Swastiastu. Hari ini kita mencoba mengulas tentang makna dari pawintenan serta tujuan daripada mawinten dan manfaat daripada mawinten. Mawinten atau pawintenan berasal dari kata enten. Enten yaitu eling raga sadar diri untuk nantinya menjadi meinten, yaitu berkesadaran penuh atau bercahaya, memiliki kewibawaan di dalam kehidupan. Di dalam proses pawintenan, leluhur kita membuat sebuah metode, karena proses pawintenan adalah mewujudkan badan kerohanian. Maka oleh itu, di tahap awal dalam proses pawintenan didahului dengan nyurat angge atau merajah. Merajah ini tujuannya adalah mewujudkan badan rohani, yaitu badan aksara atau badan pengetahuan. Di saat badan pengetahuan atau badan rasa telah terwujud, maka manusia akan memiliki rasa kepekaan. Ini yang dinamai enten. Setelah proses merajah mewujudkan badan kerohanian selesai atau badan pengetahuan, maka badan pengetahuan ini atau badan rohani yang merupakan lapisan kedua daripada tubuh manusia, yaitu sukma sarira, dilanjutkan dengan proses pembersihan, yaitu melukat. Melukat tujuannya adalah membersihkan badan rohani yang baru terwujud. Setelah dibersihkan dengan proses melukat, dilanjutkan dengan membuka pintu kesadaran, yaitu pada lubang duara atau siwa duara yang menjadi pintu kesadaran. Setelah proses membuka pintu kesadaran selesai, maka dilanjutkan dengan proses metapak. Metapak dalam hal ini tidak bertujuan untuk ketepak, tetapi metapak dalam tujuan untuk memasukkan spirit dari pintu Tuhan, yaitu siwa duara, agar bersetana di Padma Redaya. Setelah melinggih di Padma Redaya, maka spirit yang dimasukkan ini menjadi spirit kesadaran untuk mereka yang melakukan pawintenan. Nah, pawintenan ini dia berjenjang atau bertahap, atau kesadaran kita perlu ditumbuhkan melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesadaran yang sempurna. Karena itu, di tahap pawintenaan awal dilakukan
yang namanya Pawintanan Saraswati. Pawintanan Saraswati patutnya dilakukan kepada mereka yang masih kecil atau anak-anak yang baru belajar menempuh pendidikan. Tujuannya agar mereka menjadi sadar, menjadi eling bahwa mereka sedang belajar. Selanjutnya, setelah Pawintanan Saraswati memasukkan spirit Sang Hyang Aji Saraswati dalam wujud pengetahuan melinggih di Angga Sarira di Padma Dadaya, dilanjutkan dengan Pawintanan Dasaguna. Pawintanan Dasaguna wajib dilakukan oleh mereka yang sudah berumah tangga, karena guna yang dimaksud adalah pekerjaan. Mereka yang sudah berumah tangga, mereka pastinya menekuni pekerjaan untuk kehidupan rumah tangganya. Untuk itu, wajib melakukan Pawintanan Dasaguna. Di dalam proses Pawintanan Dasaguna, yang dimasukkan spiritnya melalui petapakan adalah Sang Hyang Amarta, atau lumrah disebut dengan Dewi Laksmi, agar ada wadah di dalam dirinya, media keberkahan hidup. Nah, selanjutnya, apabila nantinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masuk pada profesi khusus, yaitu nanti menjadi pemangku, dalang, undagi, sangging, atau profesi yang lain yang bersifat khusus, maka akan melakukan prosesi yang namanya Mesakapang Widi. Mesakapang Widi adalah proses ngadakan taksu. Ini bukan jenis pawintanan, tetapi proses ngadakan taksu. Agar taksu profesi masing-masing ngadeg di Angga Sarira. Di saat ngadakan taksu, setelah ngadakan taksu, maka akan menjelaskan mereka yang Mesakapang Widi sesuai dengan status taksu yang diadakan di Angga Sarira atau dilinggihkan di Angga Sarira. Kalau ngadakan taksu pemangku, maka dia menjadi pemangku. Ngadakan taksu balian, maka akan menjadi balian. Ngadakan taksu dalang akan menjadi dalang, dan yang lain-lainnya. Nah, bagi mereka yang tidak mengambil profesi khusus, nanti cukup mentoknya di Pawintanan Dasaguna. Niki untuk masyarakat secara umum. Tetapi mereka yang mengambil profesi khusus setelah mengadakan taksu atau Mesakapang Widi akan dilanjutkan dengan proses Pawintanan Taksu. Pawintanan Taksu ini lumrah dikenal dengan Pawintanan Ganapati, yaitu proses ngontonin taksu yang dilinggihkan di Angga Sarira atau memancarkan energi taksu sehingga menjadi Siddhi Sakti Wisesa atau berwibawa. Untuk mereka yang mengambil profesi khusus, mentoknya di sini. Apabila mereka nanti ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seumpama menjadi sulinggih, dilanjutkan dengan Pawintanan Pancaresi. Pawintanan Pancaresi yaitu memasukkan spirit, ngadakan spirit dalam bentuk
taksu resi. Agar taksu resi Sang Hyang Pancaresi melinggih di angga sarira. Nah, mulai saat itu karena sudah ada taksu resi di dalam diri yang mewinten, maka sudah ada kewenangan untuk mempelajari tentang kepanditaan. Nah, setelah nantinya proses pembelajaran tentang kepanditaan nanti sudah dipahami secara sempurna dan utuh, maka dilanjutkan dengan proses pediksaan. Pediksaan ini adalah puncak daripada pewintenan, yaitu sempurnanya wujud tubuh rohani yang dibentuk selama ini dari proses pewintenan Saraswati sampai ke puncak pewintenan, yaitu mediksa. Nah, di saat telah sempurna wujud tubuh rohaninya, maka di dalam proses pediksaan ada proses namanya meninggalkan badan jasmani, yaitu stula sarira, lahir di badan rohani, yaitu sukma sarira. Maka proses itu, kelahiran kesadaran di tubuh rohani, diberi nama atau lumrah diberi nama Dwijati, yaitu kelahiran kedua kali, lahir pada lapisan tubuh rohani, yaitu tubuh lapisan kedua daripada tubuh manusia yang terdiri dari Trisarira, 3 lapisan tubuh.